Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem indera pada manusia. Untuk itu, jangan di-skip ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Seperti yang kita tahu bersama, alat-alat indera adalah alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari beberapa bagian, yaitu indera penglihatan yang disebut dengan mata, indera pendengaran yang disebut dengan telinga, indera penciuman yang disebut dengan hidung, dan indera pengecap yang disebut dengan lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Pada setiap alat indera terdapat saraf. Saraf ini akan menerima rangsangan dari luar tubuh. Kemudian, saraf mengirim rangsangan ikut ke otak. Saat rangsangan diterima pada otak dengan baik, maka kita dapat melihat, mendengar, mencium, atau meraba. Alat indera harus dirawat dengan baik. Jika alat indera rusak, tubuh kita tidak dapat bekerja dengan baik. Jika alat indera rusak, kita tidak dapat melakukan berbagai aktivitas karena mengakibatkan kita tidak dapat menikmati keadaan sekitar. Iya, beberapa alat indera yaitu yang pertama indera penglihatan. Mata sendiri terdiri dari otot mata, bola mata, dan saraf mata serta alat tambah, yaitu alis, kelopak mata, dan bulu mata. Alat tambahan mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari gangguan lingkungan. Alis mata sendiri berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, sedangkan kelopak mata melindungi mata dari benturan dan bulu mata sendiri melindungi mata dari cahaya yang kuat serta debu dan kotoran. Fungsi dari mata yaitu bagian-bagian indera penglihatan. Yang pertama adalah kornea mata. Kornea mata sendiri berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Kemudian ada lensa mata. Lensa mata berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Ada juga iris mata. Iris mata ini berfungsi mengatur sedikit cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada pupil mata. Pupil mata sendiri berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya. Kemudian ada retina. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Kemudian ada otot mata. Otot mata sendiri berfungsi mengatur gerakan bola mata. Nah, sedangkan saraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak. Bagaimana cara kerja mata itu terjadi? Cara kerja mata terjadi yaitu kita melihat objek. Mata tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa cahaya. Cahaya masuk melalui pupil, kemudian melalui lensa, mata akan mengarahkan cahaya benda jatuh pada retina kita. Kemudian ujung-ujung saraf penerima yang ada di retina menyampaikan bayangan itu ke otak. Setelah diproses di otak, kita dapat melihat benda itu dan kita dapat merasakan hal tersebut. Sistem indera pada manusia yang berikut adalah lidah. Lidah adalah suatu alat yang terdapat dalam mulut. Pada lidah terdapat indera pengecap. Pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil. Pada bintil-bintil tersebut terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Makanan dan minuman di dalam mulut kita akan merangsang ke ujung-ujung saraf pengecap. Dari rangsangan itu diteruskan ke otak. Oleh karena itu, kita mengecap makanan dan minuman. Selain untuk mengecap, lidah juga berguna untuk mengatur makanan di dalam mulut, sehingga tercampur dengan air liur, terkunyah dengan sebaik-baiknya. Nah, ada beberapa bagian-bagian pengecap yang terletak pada lidah. Yang pertama adalah ujung lidah. Ujung lidah yaitu berfungsi untuk mengecap rasa manis. Bagian tengah lidah atau pangkal lidah untuk mengecap rasa pahit. Sedangkan lidah belakang untuk mengecap rasa asam. Dan yang berikut yaitu tepi-tepi lidah untuk mengecap rasa asam asin. Yang berikut adalah hidung. Hidung merupakan alat indera yang berfungsi sebagai pembau dan sebagai jalan pernafasan. Bagian hidung yang sangat sensitif terdapat pada bagian atas atau dalam rongga hidung kita. Hidung juga merupakan pintu masuk udara pernapasan ke dalam tubuh. Di dalam pintu rongga hidung, bagian depan terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berguna untuk
menyaring udara dan dihirup. Bagian-bagian hidung, yaitu yang pertama adalah lubang hidung. Lubang hidung ini berfungsi untuk keluar masuknya udara. Kemudian ada juga rambut hidung. Rambut hidung sendiri berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Ada juga selaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi sebagai tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Kemudian ada serabut saraf yang berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernafasan. Kemudian ada juga saraf pembau. Saraf pembau ini berfungsi sebagai mengirimkan bau-bauan ke otak. Nah, bagaimana cara kerja hidung? Bau dapat tercium jika bau tersebut sampai di rongga hidung kita. Bagian bau menimbulkan rangsangan yang kemudian diterima oleh ujung-ujung saraf pembau yang ada di hidung kita. Rangsangan bau tersebut diteruskan ke otak kita sehingga kita dapat mencium bau. Kemudian berikutnya ada indera peraba atau kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Ke seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Dengan kulit, kita dapat membedakan permukaan kasar, halus, dan dapat membedakan benda panas dan benda dingin. Kulit juga dapat berfungsi sebagai pelindung tubuh dengan cara melapisi tubuh. Ada beberapa bagian-bagian kulit yang terdiri atas dua, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar disebut dengan epidermis. Lapisan dalam disebut dengan dermis. Lapisan luar tersusun atas dua lapisan, yaitu kulit ari dan lapisan Malpighi. Kulit ari tersusun atas sel-sel mati di bawahnya. Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bakteri dan menguapnya air dari tubuh. Lapisan Malpighi tersusun atas sel-sel aktif dan membelah diri. Sel tertular lapisan Malpighi mati dan kemudian menggantikan sel kulit ari yang mengelupas. Lapisan dalam tersusun dari jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan saraf penerima. Sentuhan yang dilakukan pada benda menghasilkan rangsangan. Rangsangan itu diterima oleh reseptor kulit. Kemudian, rangsangan itu diteruskan oleh ke reseptor ke otak dan kita dapat meraba suatu benda. Kemudian otak juga akan memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan itu karena informasi yang cepat. Dengan begitu, tubuh kita dapat terhindar dari bahaya luar. Misalnya saat kita menyentuh benda yang panas, jika tubuh kita tidak tahan panas, maka secara refleks tubuh akan menghindari panas tersebut dan tubuh terhindar dari kerusakan yang lebih fatal.